Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang buat kita semua. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap Anda semua sehat sebagaimana saya sehat. Pada siang hari ini kita akan men-sharingkan satu hal tentang 3 hal dalam 2 doa Nehemia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat tokoh perjanjian lama, kitabnya, tokohnya, perannya dalam perjanjian lama yang sangat menginspirasi. Siapa lagi kalau bukan Nehemia. Saya akan mulai dari arti kata Nehemia. Nehemia artinya dia yang dihibur oleh Tuhan. Nama Nehemia artinya dia yang dihibur oleh Tuhan itu sangat cocok sekali dengan kondisi bangsa Israel atau latar belakang bangsa Israel pada zaman Nehemia hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tahun 587 sebelum Masehi, Israel dibawa ke pembuangan di Babel. Dijajah Babel, dibawa ke pembuangan di Babel, dan negeri mereka mengalami porak-poranda, penguasaan, dan bahkan raja-raja mereka banyak yang mati. Dan dalam penjajahan di Babel dalam beberapa waktu yang cukup lama, akhirnya berganti, saudaraku. Babel dikalahkan oleh Persia, dan kemudian Israel jatuh di tangan Persia. Penjajahan Persia kepada Israel mempunyai perilaku yang jauh lebih mudah. Raja Persia mengizinkan bangsa Israel untuk pulang kembali ke negerinya, sehingga bangsa Israel ada yang kembali pulang kembali ke negerinya, Yerusalem. Bahkan ada juga yang tidak pulang, ada yang pergi ke Mesir, ada yang pergi ke Asyur, dan ada juga yang menetap di sana. Nah, salah satunya, saudaraku, yang tidak pulang semua ke negerinya, ya, salah satunya yang tetap tinggal di Babel adalah Nehemia. Nah, Nehemia ini ternyata mendapatkan kepercayaan oleh Raja Persia, yaitu Artasasta. Dia mempunyai kiprah yang baik, dia mempunyai karir yang melezit, dia dipercayakan, dia disenangi, saudaraku, sehingga secara ekonomi dan dalam keadaan dia sangat baik. Tetapi ternyata tidak demikian dengan orang-orang atau saudara-saudara atau keluarga-keluarga atau sebangsanya yang kembali ke Israel. Ya, bangsa Israel ketika mereka kembali dari pembuangan, apa yang mereka lihat, mereka menjadi sangat sedih karena negeri mereka porak-poranda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rumah Tuhan yang menjadi simbol kehadiran Allah itu hancur, saudaraku. Gerbang-gerbangnya hancur, dan itu membuat bangsa Israel menjadi sedih, apalagi tanah-tanah mereka bahkan tidak tersisa sama sekali. Nah, apa yang menjadi kesedihan, apa yang menjadi bahkan kesulitan ini, saudaraku, didengar Nehemia di Babel. Nehemia mendengar bagaimana pergumulan atau nasib sebangsanya yang pulang kembali ke negeri mereka. Dan ketika Nehemia mendengar itu, apa yang Nehemia lakukan? Yang Nehemia lakukan adalah Nehemia berdoa. Nehemia berdoa. Nah, ini yang saya ingin sharingkan dalam waktu yang singkat. Apa saja yang menjadi inti doa Nehemia ketika dia mendengar keadaan orang-orang sebangsanya yang pulang ke negerinya, sementara negeri mereka sendiri porak-poranda pada waktu itu, dan raja-raja mereka banyak yang mati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Nehemia 1 ayat yang kelima saya akan bacakan. Ini yang menjadi doa dari Nehemia. Yang pertama, dalam Nehemia 1 ayat yang kelima berbunyi demikian. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat doa Nehemia yang pertama. Nehemia berdoa dengan posisi sebagai orang yang mengenal kepada siapa dia berdoa. Jadi poin yang pertama dari doa Nehemia ini yang kita bisa lihat adalah kita mengenal kepada siapa kita berdoa, ya. Nehemia mengenal siapa itu Allah. Ini adalah sesuatu yang penting dalam doa-doa kita.
Paulus pernah berkata kepada orang-orang di Korintus, kamu berdoa kepada Allah yang tidak dikenal, tetapi aku tahu siapa yang aku percaya. Nah ini saudaraku, yang harus sebenarnya menjadi sesuatu yang mendasar, dan ini penting, dan ini yang sering diabaikan banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen berdoa hanya sekedar berdoa dan dia tidak tahu kepada siapa dia berdoa. Banyak orang Kristen berdoa karena lata, melihat orang berdoa tutup mata, lipat tangan dan lain sebagainya, lalu menyebutkan kata-kata yang kemudian diulang lagi. Dan ada banyak kata-kata dalam doa itu pengulangan dari doa-doa orang lain. Seringkali yang kita dengar, yang saya dengar saudaraku seperti itu. Bahkan kadang-kadang ada orang yang berdoa mirip sekali dengan doanya siapa, seperti itu. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kata-kata doa tidak menjadi masalah apapun. Tapi saya berharap kata-kata doa Anda lahir bukan dari sebuah lata, tetapi lahir dari pimpinan Roh Kudus dalam hidup Anda. Dan itu seringkali adalah suatu kata-kata yang bahkan tidak pernah didengar oleh orang lain. Tapi yang paling inti adalah bahwa waktu saudara berdoa, saudara tahu berdoa kepada siapa. Jangan sampai saudara dalam kekristenan saudara berdoa, tapi saudara tidak kenal. Dan ini nasib seperti orang di Korintus kepada Allah yang tidak dikenal. Tapi Nehemia di topik yang pertama ini, di poin yang pertama dari doa Nehemia, dia tahu siapa Allah. Ya, dia tahu, dia berkata, ya Tuhan Allah semesta langit. Dia tahu bahwa Allah itu adalah maha dahsyat. Dia tahu, dia kenal bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang berpegang pada perjanjian, dan kasih setianya itu akan dinyatakan kepada orang-orang yang mengasihinya. Ini yang menjadi doa Nehemia yang pertama. Dia mengenal kepada siapa dia berdoa. Dia mengenal Allah yang kepadanya Nehemia berkata-kata bahwa Allah itu adalah Allah yang setia dengan perjanjiannya. Dan kalau umatnya mengasihinya, Tuhan tidak akan pernah melupakan perjanjiannya, dan Tuhan akan menyatakan itu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua dari doa Nehemia adalah di ayat yang ke-6 dan di ayat yang ke-7. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Poin doa daripada Nehemia yang luar biasa ini adalah, selain dia mengenal siapa Allah yang kepadanya dia berbicara, yang kedua adalah dia mengaku dosa. Menyadari kesalahannya. Ini bagian yang kedua, saudaraku. Dia mengakui dosa yang dilakukan oleh dirinya, oleh keluarganya, oleh Israel, oleh bangsanya, saudaraku. Dia berkata, keluargaku, bangsaku. Ya. Jadi yang kedua, poin yang kedua ini adalah, ketika kita berdoa, seharusnya kita menyadari, saudaraku, siapa diri kita di hadapan Allah. Kita ini orang yang selalu bergumul dengan dosa, dan dia adalah pembebas dosa, pengampun dosa. Waktu kita datang kepada Tuhan, saudaraku, kita harus datang dengan kesadaran tinggi siapa diri kita. Bahkan sampai hari ini kita masih melakukan dosa-dosa yang seringkali kita sadari atau juga kita anggap ya itu biasa, saudaraku. Padahal sebenarnya itu adalah dosa. Pengertian seperti ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, secara khusus ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ini suatu kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita berdoa seperti pemungut cukai yang masuk ke bait Allah, lalu berkata-kata kepada Tuhan dengan segala jasa-jasa yang saudara lakukan, datang sebagai orang yang merasa benar, datang sebagai orang yang merasa tidak bersalah dan lain sebagainya. Dan itulah yang dituliskan dalam firman Tuhan. Ada orang yang berdoa demikian dan Tuhan bilang, ya aku gak dengar, aku gak tahu, aku gak suka yang seperti itu. Tapi kita belajar dari Nehemia bagaimana ketika dia memanjatkan doa, dia menyadari apa yang menjadi bagian mereka. Dia menyadari kekurangan bahkan dosa-dosa keluarganya, dirinya, bangsanya, yang membuat pada akhirnya Tuhan marah. Saudaraku, ini sesuatu yang sangat perlu dalam hidup kita. Setiap kali kita berhadapan dengan Tuhan, kita harus menyadari siapa diri kita. Sekalipun hari itu engkau merasa engkau tidak melakukan dosa, tapi ingat, pada waktu engkau merasa engkau orang yang tidak bersalah,
itu adalah celah di mana engkau sedang melakukan sebuah kesalahan. Oleh sebab itu yang paling penting adalah ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta Tuhan yang mengontrol. Kalau Tuhan mendapati hati kita bersih, saudaraku, maka Dia akan memberikan air yang baru dan mencurahkannya. Tapi kita datang kepada Tuhan dengan kesadaran, sehingga kalaupun Tuhan mendapati hati kita ini, saudaraku, bercabang, tidak baik, maka Dia yang setia akan membersihkan kita dengan firman-Nya, dengan roh-Nya, dengan kebenarannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, doa dari pada Nehemia yang ketiga di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ingatlah akan firman yang kupesankan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Di bagian yang ketiga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam doa Nehemia kita belajar yang ketiga adalah Nehemia percaya akan janji Tuhan. Dia percaya akan janji Allah. Waktu kita bersekutu, kita berdoa, saudaraku, ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Kita percaya akan janji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu konsisten, bahwa Tuhan itu tidak pelintat-pelintut dan tidak lupa dan tidak mut-mutan, tapi Dia Tuhan yang setia dengan perjanjiannya. Dan dikatakan Nehemia berkata bahwa kalau orang setia kepadanya, menuruti tita-titanya, Tuhan akan memberkati, bahkan Tuhan akan memulihkan keadaan mereka dan Tuhan akan menaruh di tempat di mana di situ nama Tuhan akan dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah setia dengan perjanjiannya. Karena ujung dari perjanjian itu adalah bukan keuntungan saya dan saudara, tetapi justru untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita ini kalau bisa untung, bisa mengalami pemulihan, kita ini kecipratan anugerah Tuhan. Kita bermegah dalam kemuliaan Tuhan. Tapi perjanjian Tuhan pada ujungnya itu adalah kemuliaan nama Tuhan. Ini yang saudara mesti ingat dalam setiap doa-doa kita. Apapun yang engkau naikkan di hadapan Tuhan, saudara harus pastikan bahwa janji Tuhan akan terjadi dan harus terlaksana. Apa itu janji Tuhan? Segala sesuatu pada ujungnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang engkau naikkan di hadapan Tuhan? Apa yang engkau rindukan? Apa yang engkau pergumulkan? Engkau ingin Tuhan membuat itu bagimu. Engkau ingin Tuhan memulihkan itu bagimu. Tapi saudaraku, jangan pernah lupakan, apakah dari ujung dari semua yang Anda rindukan, Anda doakan, Anda pergumulkan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan? Atau untuk kepentinganmu? Untuk namamu? Atau untuk kesenanganmu? Untuk kehormatanmu mungkin? Engkau hanya akan menikmati janji Tuhan kalau engkau bisa memastikan bahwa ujung dari semua yang engkau rindukan dan doakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah sharing kita pada hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, dan saya tetap ingin mengingatkan kepada saudara, kita ini masuk di dalam Prapaskah. Oleh sebab itu saudaraku, saya berharap juga saudara menyempatkan, memikirkan dan merenungkan dan mulai mempergumulkan tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup saudara. Jangan habiskan waktu saudara hanya untuk memikirkan corona, karena ada banyak hal yang lain saudaraku. Dan kita ini adalah dalam bulan-bulan ini, minggu-minggu ini sebenarnya kita masuk dalam Prapaskah. Mulai dari minggu nanti, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan masuk di dalam Jumat Agung. Setiap hari saya akan memberikan renungan hari-hari Prapaskah. Dan saya berharap saudara bisa menikmati renungan-renungan sampai kita masuk di Jumat Agung di Jumat mendatang. Kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang hidangkan buat kita semua. Apakah kita akan merayakan Paskah seperti bangsa Israel di rumah kita masing-masing, atau bagaimana saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi satu hal, segala sesuatu ujungnya harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.